Satu lagi, aku mau nanya pendapat Abel. Ketika orang-orang mendengar kata-kata psikologis, yang ada di pikiran orang adalah kamu bisa membaca diri aku. Nah, Itu benar itu apa? tuh sering banget. Iya, enggak juga sih ya. Kayak misalnya nih baru ketemu, nah itu kalau jadi mahasiswa psikologi, pasti salah satu yang bakal kalian temuin tuh orang-orang yang bilang, wah kamu anak psikologi ya? Baca aku dong, baca aku dong. Apa coba yang mau dibaca gitu kan? Nah, jadi itu sebenarnya ya bukan segampang itu juga kita bisa membaca orang kayak sekali lihat nih orang kayak gini nih, ini orang kayak gini nih. Nggak segampang itu juga gitu loh. Pasti kita juga melihat perilakunya dulu, mau observasi dulu nih orang gimana ya, diobservasi dulu, bukan yang kayak langsung plek plek plek, mana ada orang bisa kayak gitu. Kan kami bukan cenawan. Cenayang maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Intermezzo. Nah, kita balik lagi. Mata kuliah di psikologi itu ada berapa SKS sampai tamat, Bel? Normal di UGM tuh 144 minimal SKS-nya. Nah, terus kalau perkuliahan itu di semester 1, 2, itu kita paketin gitu. Kita nggak kuliah paketin, kuliah sesuai dengan paket itu. Kayak masih mata semua, kayak di semester 1 itu kami masih belajar tuh psikologi dasar. Psikologi dasar tuh belajarnya 5 SKS. Nah, di sana tuh isinya tuh kayak belajar tentang emosi, tentang emosi manusia tuh ada berapa emosi, berapa macam emosi, terus belajar tentang apa lagi ya? Belajar tentang cinta, waktu itu aku ingat banget belajar tentang cinta, love, apa sih bedanya cinta sama gairah kayak gitu-gitulah. Terus belajar tentang apa lagi waktu itu ya? Jenis-jenis gangguan, atau belajar tentang jenis gangguan, ada namanya gangguan kepribadian, ada gangguan kayak gitu-gitu kan. Terus ada belajar apa lagi waktu itu? Ya itulah pokoknya psikologi dasar, belajar yang hal-hal dasar tentang psikologi. Mata kuliah lainnya tuh ada namanya filsafat dan logika. Itu tuh kita belajar tentang itu, aku emang sampai sekarang masih bingung gitu loh belajar filsafat sebenarnya. Intinya tuh kayak ya mempelajari akar-akar ilmu banget gitu loh. Kenapa sih ini? Kenapa sih ini? Waktu itu aja pas awal dosen masuk hari pertama itu yang ditanya nama dosenku adalah apa sih definisi dari suatu definisi? Terus jawabnya apa? Kami semua diam, kayak kami nggak tahu itu jawabannya apa. Terus ya intinya kalau filsafat tuh ya mempelajari secara mendalam banget tentang suatu hal deh kayaknya, kayak dipikirin banget semuanya tentang sesat pikir, sesat logika, apalah waktu itu. Pokoknya belajar itu juga. Terus belajar bahasa Inggris untuk literatur. Psikologi UGM tuh langsung disuruh baca jurnal berapa lembar gitu kan. Dan jurnalnya itu jurnal Inggris full dan bahasanya benar-benar bahasa psikologi banget yang kami belum kenal sama sekali, dan waktu itu aku merasa susah banget buat paham dengan jurnal Inggris kayak gitu karena bahasanya sulit banget gitu. Jadi menurut aku kalau teman-teman mau kuliah nih ya, bahasa Inggrisnya benar-benar didalamin banget. Maksudnya kayak dijago pada nanti waktu kuliah susah banget rasanya. Baru nanti Oke. di semester 3, 5 itu kita baru mulai milih-milih mata kuliah yang mau kita pilih gitu. Maksudnya lebih mau kita Penjurusannya spesialisasi. gitu. Di semester 4 itu kita udah mau masuk psikologi, kelas psikologi industri apa psikologi kesehatan atau psikologi olahraga. Itu tuh kayak mata kuliah pilihan yang nggak wajib. Jadi kita bisa milih nih yang mana kita suka. Tuh, nanti banyak banget pilihannya. Oke. Dari sekian banyak mata kuliah yang Abel jabarin tadi, mata kuliah yang favorit sama Abel apa? Sebenarnya tuh belajar psikologi tuh kayak menarik banget karena kita makin bisa mendalami diri kita sendiri juga gitu, Kak. Jadi nanti ada namanya psikologi kepribadian, terus asesmen psikologi kayak pengukuran dalam psikologi gitu, Kak. Misalnya mengukur intelijensi, mengukur
kepribadian, minat bakat kayak gitu. Nah, aku tuh suka banget sama mata kuliah yang kayak gitu karena aku juga bisa tahu ternyata bakat di sini, ternyata di sini, ternyata kepribadian tuh kayak gitulah Kak, seru banget pokoknya. Kayak gitu. Oke. Terus tentang ini juga seru banget kayak ternyata bipolar itu ya beda ya sama yang PTSD-nya kayak gini ya bedanya. Jenis gangguan itu. Oh alah ternyata gangguan makan itu kayak binge eating, kayak apa? Kayak picky eater itu tuh kan juga gangguan makan. Oh itu ternyata bisa dilihat dari sisi psikologinya juga. Banyak lah. Selama kuliah, Abel ngambil referensi belajarnya dari mana aja? Jadi kalau di psikologi sendiri itu kan karena sosum kali ya Kak. Jadi kami tuh seringnya emang disuruh baca. Anak psikologi nggak mungkin nggak baca. Kayak pasti harus baca banyak jurnal. Pokoknya intinya kami seringnya dikasih buku, buku, artikel, dan PPT dosen. Itu sih 4 itu tempat kami belajar. Tapi itu kayak baca jurnal tuh kayak udah sering banget, kayak emang sering banget disuruh baca jurnal. Makanya kemampuan untuk bahasa ini tuh perlu banget. Dan jadi anak psikologi harus paksa-paksain suka baca. Oke. Juan Abel itu kebanyakan lulusan UGM, khususnya psikologi UGM, itu apakah nantinya bekerja sebagai apa? Apakah kebanyakan di corporate kah? Apakah kebanyakan menjadi dosen? Atau kebanyakan membuka praktek? Jadi tuh mungkin kalau orang mau masuk psikologi tuh kadang juga mikir, nanti kerjanya apa? Cuma jadi psikolog, ya biasanya cuma jadi psikolog atau gimana gitu kan Kak. Padahal ya lapangan pekerjaannya ya luas banget juga sebenarnya. Jadi kalau kita tamat S1 itu kan gelar sarjana psikologi SPSI. Nah, kita sebagai yang baru tamat sebagai SPSI ini belum bisa tuh namanya yang buka praktek sendiri. Kayak buka praktek konsultasi sendiri itu belum boleh karena itu harus ikut jadi magister profesi dulu, ambil mapro dulu. Itu 2 tahun nanti mapro itu kalau kita mau jadi psikolog. Nah, kalau kita udah ngambil magister profesi itu nanti baru gelar kita ada gelar psikolognya. Jadi misalnya Nabila Putri SPSI psikolog. Nah, orang-orang dengan gelar psikolog itulah yang boleh membuka konsultasi sendiri. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang tamat S1 ini, sarjana psikologi ini biasanya jadi asisten psikolog, terus nanti kerja di perusahaan, yaitu di bagian human resource-nya biasanya, karena itu yang di bidang psikologi kan. Kemudian banyak juga kakak-kakak kelas itu yang kayak kerja di NGO gitu, Kak. Itu banyak juga. Terus apalagi ya banyak juga yang melanjutkan S2 saintis untuk menjadi akademisi. Nanti ngambilnya S2 keilmuan gitu kan, Kak. Nah, kalau untuk Terus Abel banyak sendiri juga, rencananya apa? kalau rencana terdekatnya habis tamat mau kerja dulu, cari pengalaman kerja dulu. Baru nanti habis itu ngambil mapro di bidang PIO. Nah, jadi di mapro tadi itu kan magister profesi itu nanti baru spesifik banget nih kita mau spesialis di bidang apa gitu loh, ekspornya bidang apa, kita mau ekspor di bidang apa. Nah, di UGM sendiri itu ada 3 jenis mapronya, magister profesinya. Ada magister profesi klinis, itu buat yang mau jadi psikolog klinis. Terus ada yang PIO, industri organisasi, itu nanti yang buat jadi konsultan perusahaan, sama psikolog pendidikan, kayak jadi konsultan pendidikan gitu. Nanti yang ya itu mungkin membantu pemerintah dalam merancang kurikulum dan sebagainya kayak gitu. Nah, Abel, selain sibuk berkuliah, kegiatannya di kampus apa aja nih? Apakah ada kegiatan yang internal kampus atau kegiatan eksternal kampus? Bisa diceritakan kesibukannya? Ada sih Kak, kayak ikut beberapa organisasi juga di kampus, kayak namanya ada di psikologi itu ada namanya LM Psikologi, Lembaga Mahasiswa Psikologi. Nah, di sana Abang ngambil yang divisi pengabdian masyarakat.
Nah, jadi di pengabdian masyarakat itu nanti kita bakal pergi-pergi ke desa-desa gitu, ada sebuah desa mitra namanya. Nah, di desa mitra ini kita kayak membantu mengembangkan desa ini. Tapi karena kami anak psikologi, misalnya kalau anak perikanan atau peternakan gitu kan, mereka atau pertanian, mereka bisa mengembangkan desa dari segi bantu masyarakat untuk pembibitan atau semacamnya gitu. Karena kami dari ke pendidikannya. Jadi waktu itu kami survei di sana dan menemukan bahwa anak-anak di sana kebanyakan tuh udah adiktif banget sama gadget. Jadi intinya program waktu itu tuh bikin setiap minggu itu kayak ke desa, terus kayak bermain sama anak-anak tapi nggak menggunakan gadget. Jadi anak-anak tuh bisa tetap happy tapi nggak main gadget aja gitu loh cara biar happy. Terus nanti juga kami ngajar PAUD juga di sana, ngajar PAUD. Terus ya gitulah ngajar. Itu tuh benar-benar nambah kayak apa ya, skill kita, apalagi kalau anak psikolog itu kan bagusnya bisa mengembangkan komunikasi dengan orang dengan baik kayak gitu kan, Kak. Nah, dengan ikut itu benar-benar kerasa banget kayak kan bertemu orang-orang baru, orang-orang di desa. Jadi kita belajar banget komunikasi di sana sama orang-orang baru. Makanya aku milih itu karena merasa itu bakal meningkatkan skill juga yang bisa apa ya, berhubungan dengan psikologi ini gitu. Terus ikut apa nih, keluarga muslimnya psikologi. Nah, ya di sana tuh kayak mendapatkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, yang saling mengingatkan ke jalan yang lebih baik juga di sana. Terus, ya karena kita sebagai orang rantau kalau dari kota kecil pergi ke Jogja gitu kan, banyak hal baru yang kita lihat sebenarnya kayak, baru tahu ada klub atau ada semacamnya kayak gitu-gitu kan. Nah, iya itu, penting banget punya teman-teman baik yang bisa saling mengingatkan biar nggak terikut arah-arah yang kurang baik atau kurang bagus buat diri Jadi kita. itu adalah salah satu cara untuk membentengi diri. Iya bener, karena kalau kita sendiri nggak ada yang ngingetin, bisa aja kita ikut-ikutan yang lain kan. Apalagi karena kita dari kota kecil belum pernah nih nyobain kayak gini nih. Terus kayak kalau nggak ada yang ngingetin tuh pasti bisa dicoba gitu. Dan di keluarga muslim sendiri itu juga banyak kegiatan-kegiatannya, kayak nanti pergi ngajar TPA, kayak gitu. Terus nanti ada namanya sekolah alam, itu tuh nanti kami bakal juga bareng anak-anak, kayak ngajar juga di sana. Pokoknya banyak juga kegiatannya. Terus nanti kalau Idul Adha, misalkan kalau kita di rantau, Idul Adha sendiri kan sedih banget itu kan. Tapi kalau kita masuk keluarga muslim itu, nanti Idul Adha-nya bakal bareng-bareng, terus kita bakal sembelih kambing dan semacamnya juga bareng-bareng gitu. Jadi seru gitu. Terus ikut Ormada juga, itu tuh organisasi mahasiswa daerah. Nah, kalau untuk mahasiswa daerah Minang ini namanya itu Forkomi kalau di UGM, Kak, Forum Komunikasi Mahasiswa Minang. Nah, Forkomi ini di UGM udah gede banget karena udah banyak gitu mahasiswa Padang, mahasiswa dari Sumatera Barat yang kuliah di UGM itu udah banyak banget, makanya gede gitu Forkomi ini. Dan Forkomi ini adalah ormada yang paling aktif juga di UGM, kayak sering melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak juga gitu. Nah, di Forkomi ini juga ada kegiatan sosialnya itu juga pergi ke desa, ngajar-ngajar juga ada. Terus bikin kegiatan TO dan roadshow gitu buat adik-adik SMA yang di Sumatera Barat nantinya, memperkenalkan UGM ke adik-adik di Sumatera Barat. Terus bikin acara pagelaran seni gitu, Kak, festival seni Sumatera Barat di Jogja, di UGM. Nah, itu tiap tahun pasti ada dan rame banget yang datang. Dan itu tuh kayak anak-anak Forkom ini, nanti kita bisa latihan nari bareng, latihan landai bareng, jadi tetap kayak belajar budaya kita juga di sana. Oke. Jadi rasa kekeluargaan Minangnya masih kerasa banget lah ya. Kerasa gitu. kerasa banget. Terus ya ikut kursus-kursus kayak kursus TOEFL sama kursus buat public speaking, karena Abang ngerasa public speaking tuh perlu banget buat anak psikologi karena bakal ngomong kayak kalau mau jadi motivator tuh kan harus bisa public speaking dengan baik. Nah, itu waktu itu ikut kursus biar bisa latihan juga. Terus apa lagi ya, terus jadi guru part-time, apa nih, tutor part-time gitu, tutor buat private gitu, buat nambah-nambah uang saku anak kosan. Buat nongkrong ya. Heeh, soalnya
banyak teman-teman mahasiswa juga yang kayak gitu part-time gitu. Dan itu tuh sebenarnya bagus banget kayak melatih kita lebih mandiri juga buat menghasilkan uang sendiri walaupun mungkin dikit-dikit tiap bulan, tapi lumayan lah belajar-belajar. Dan mahasiswa bagusnya emang kayak gitu, ya nggak sih Kak? Iya. Dari sekian banyak cerita Abel tentang kegiatannya dari kegiatan internal kampus, eksternal kampus, dan sekarang pun udah bisa menghasilkan uang sendiri, menurut aku itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan aku Wah, salut, dan aku berharap juga kepada teman-teman yang lagi berkuliah atau yang akan kuliah, dan maksudnya tidak tertutup untuk anak kuliah saja, untuk semuanya, kita harus tetap melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat menambah nilai diri kita sendiri gitu. iya, Apalagi kita yang kapasitas. mahasiswa, kalau menurut aku pribadi, dengan masih gelar mahasiswa, kalian harus menggali ilmu yang sangat banyak kalilah. Ilmu dari kanan kalian, kiri kalian, depan, belakang, semuanya. Agar nanti ketika kalian telah lulus, kalian lebih siap. Tidak ada yang kalian sesalkan. Aku Bener. kayak gitu, mending aku kayak gini, bener nggak? Bener banget, Kak. Kayak aku sekarang udah tahun akhir kan, kayak udah mau selesai nih kuliahnya. Kayak sedih aja gitu karena udah mau tamat aja. Padahal tuh masa-masa menjadi mahasiswa itulah kayaknya masa-masa paling bahagia di hidup deh kayaknya. Yang kayak bener-bener menggali diri, menggali potensi, kayak gitu tuh ya di masa ini, masa-masa kuliah ini gitu. Jadi bener-bener harus dimanfaatkan banget. Jangan sampai cuma jadi mahasiswa yang cuma kuliah aja tanpa ikut sesuatu yang meningkatkan diri gitu, meningkatkan kapasitas diri. Sayang aja gitu waktunya kalau nggak dipakai. Soalnya kalau udah kerja nanti sulit nggak sih Kak kalau mau kayak gitu? Betul sih. Karena aku Iya kan? ngerasain banget pergi pagi, pulang malam, pergi jam setengah 7, pulang ntar jam 7. Nah kan, kapan lagi kan mau mengembangkan diri yang kayak gini, mencoba berbagai hal baru gitu. Selama 4 tahun Abel berkuliah di UGM, apa sih kenangan yang tidak akan terlupakan? Wah, banyak sih sebenarnya. Kayak masa-masa kuliah tuh sesulit apapun, sebanyak apapun tugas, pasti nanti akhirnya seneng-seneng aja nggak sih, Kak? Nah, kalau di UGM sendiri tuh mungkin aku pikir yang nggak bakal didapetin orang lain, kuliah di tempat lain sama kuliah di UGM gitu loh. Yaitu ini, KKN-nya UGM. Jadi di Gimana UGM KKN sendiri UGM? tuh, jadi kan mungkin di univ-univ lain juga ada KKN gitu kan, Kak. Nah, tapi KKN UGM ini, nggak tahu sih sebenarnya univ lain kayak gimana ya, tapi aku merasa kayak KKN UGM ini gede banget. Yang karena kayak mahasiswa itu bisa KKN dari daerah Sabang sampai Merauke itu pasti ada mahasiswa KKN UGM di sana gitu loh. Jadi KKN itu biasanya akan kita laksanakan pada selesai semester 6 ke 7. Jadi antara libur semester 6 sama 7 dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Nah, itu kita pasti berangkat KKN ke berbagai daerah di Indonesia. Kita bisa milih kita mau di mana gitu kan, Kak. Nah, waktu itu aku milihnya di Maluku Utara, di Pulau Obi namanya. Mungkin orang jarang banget dengar Pulau Obi kali ya. Tapi waktu itu ada nama daerahnya Pulau Obi, terus aku milih di sana, ikut wawancara, terus lulus, dan akhirnya berangkat ke sana. Nah, setiap tim itu terdiri dari 30 orang, Kak. Nah, sebenarnya kan di Indonesia ini ada 34 provinsi. Nah, di setiap provinsi itu pasti ada mahasiswa KKN UGM yang diterjunin ke sana. Di setiap provinsi itu ada 3 tim biasanya. Jadi misalnya 3 tim di Aceh, 3 tim di Sumatera Barat, 3 tim di Papua, 3 tim di Maluku, kayak gitu. Nah, aku waktu itu di Maluku Utara kan. Nah, Kenapa milih wow Maluku banget. Utara? Nah, itu. Jadi, sebenarnya karena pengen banget ngelihat Indonesia Timur tuh kayak gimana sih. Indonesia bagian timur itu kayak selama ini kan kita hidupnya di Indonesia bagian barat, tinggal dulu di Payakumbuh, di Sumatera Barat, terus sekarang kuliahnya di Jogja, di Jawa. Pengen banget ngelihat kayak Maluku atau Sulawesi atau Papua tuh kayak gimana. Nah, di UGM, KKN PPM UGM inilah salah satu kesempatan aku, dan makanya aku bener-bener mau banget untuk ke timur. Terus waktu itu pas awal nyampe di Maluku itu kan terbang dari ini Surabaya ke Ternate pakai pesawat. Terus nanti dari Ternate kita ke Pulau Obi itu
terus naik kapal selama 16 jam, Kak, kapal. 16 jam? jam. Iya, 16 jam. Nah, udah nyampe di pulau itu, sampai di pulau itu, sampai di pelabuhannya, terus kami pergi ke desa. Jadi di satu pulau itu tuh ada 30 desa sebenarnya. Nah, kami tuh pergi ke desa namanya Desa Anggai dan Desa Air Mangga. Itu 2 desa dari 30 desa itu. Nah, 2 desa ini dari pelabuhan jaraknya sekitar 2-3 jam gitu, Kak. Dan itu jalannya bener-bener yang bebatuan gitu loh. Jalan bebatuan. Terus waktu kita udah mulai masuk desa tuh, jangan berharap ada sinyal. Nggak ada sinyal sama sekali. Bukan sinyal internet aja, tapi sinyal telepon juga nggak bakal ada. Sulit banget dapat sinyal di sana. Dan itu desanya bener-bener di tepi pantai banget. Kayak di tepi laut banget. Kayak 5 meter dari jalan tuh laut kayak gitu loh, Kak. Bener-bener laut. Nah, pas masuk itu udah nggak ada sinyal, terus nggak ada listrik ternyata di sana. Listrik di sana cuma dari jam 6 sore sampai 6 pagi. Cuma 12 jam. Jadi ya kalau mau ngecas HP tuh cas dulu biar HP-nya nggak habis baterai dan semacamnya kayak gitu kan. Terus pas awal datang di sana itu orang-orangnya bener-bener excited banget menyambut kami. Excited banget, kayak senang banget nyambut kami, kayak ramah banget semuanya itu. Terus di sana itu kan potensinya banyak banget, potensi alamnya, sumber daya alamnya tuh ada emas. Di sana tuh ada tambang emas. Terus katanya di sana juga ada banyak pala, cengkeh, kelapa. Kaya banget di sana. Terus orang-orangnya juga ramah-ramah banget ternyata. Nah, jadi kan aku anak psikologi. Makanya lebih fokus di bidang pendidikannya waktu itu, Kak. Nah, di sana itu, di desa itu tuh ada satu SD, namanya SD Impres, ada PAUD, juga satu PAUD, tapi bayangkan ya, Kak, di PAUD itu tuh, selama aku 2 bulan di sana, nggak pernah jalan-jalan PAUD-nya karena nggak ada gurunya, Kak. Bayangkan, nggak ada guru yang bisa ngajar, makanya ada-adanya nggak masuk-masuk sekolah. Terus SMA, SMP ada satu, sama SMA juga ada satu. Fasilitas umum lainnya di sana gimana, Bel? Nah, tuh Kak, kayak kaget banget pas itu tahu di sana kayak fasilitas kesehatannya. Bayangkan aja, di satu pulau itu kan ada 30 desa tadi. Tapi rumah sakitnya cuma ada di ibu kota kecamatan, itu di pelabuhannya. Jadi untuk 30 desa cuma ada satu rumah sakit, dan itu tuh dokternya cuma ada 2 apa 3 ya waktu itu di sana. Dan waktu aku di desa itu kan sempat ada temanku yang sakit dan salah satu ibu-ibu yang di sana yang sakit gigi kan, Kak. Jadi aku nemenin ibu ini pergi ke kecamatan untuk ketemu sama dokter gigi. Tapi udah 3 kali dokter giginya, karena dokter giginya nggak lagi ada di sana, lagi ada di Ternate. Akhirnya padahal tuh giginya udah bener-bener harus dicabut tuh loh, Kak, kondisinya, tapi nggak bisa karena nggak ada dokternya. Terus di desa tuh cuma ada 2 bidan, jadi orang-orang kalau sakit di sana ya perginya ke bidan, jadi dikasih obat bidan gitu, kayak dikasihnya paracetamol dan semacamnya. Tapi kalau udah sakit-sakit parah gitu nanti udah bingung tuh, Kak, mau dibawa kemana. Karena dibawa ke rumah sakit kecamatan pun dokternya sering di Ternate lah, sulit. Kalau udah sakit-sakit yang parah gitu harus dibawa ke ibu kota kabupaten, dan itu beda pulau lagi. Itu naik kapal 8 jam sampai 9 jam baru nyampe di ibu kota kabupaten. Oh, kalau pulang pergi berarti bisa seharian ya? Heeh. 24 jam. Seminim itulah fasilitas kesehatan di sana sama pendidikannya. Makanya kayak merasa bersyukur banget sih, kayak kita di Indonesia bagian barat nggak separah itu, kayak kita bisa menikmati fasilitas yang memadai banget kan, Kak, kalau di sini. Kalau di sana tuh mereka tuh masih yang kayak gitu. Dan ya listrik juga baru 12 jam per harinya. Jadi waktu KKN tuh aku berasa banget kayak, wah, Indonesia ini luas banget. Sedangkan mereka itu kaya banget dengan kekayaan alam yang emas, pala, cengkeh, dan semacamnya itu. Tapi mereka belum bisa menikmati yang kayak kita. Jadi kayak sedih banget sih waktu itu. Ya, semoga pembangunan di sana lebih cepat ya, sehingga mereka bisa merasakan apa yang selama ini kita alami atau kita rasakan. Iya, bener. Nah, itu salah satu nilai UGM tuh, kayaknya KKN inilah mereka kayak menerapkan nilai nasionalisme gitu ke mahasiswa biar sadar bahwa
ya ini harus cinta Indonesia kayak gitu loh. Harus peduli dengan Indonesia dari KKN ini sih. Betul. Nah, iya, aku jadi kelupaan nanya. UGM sendiri itu untuk peluang beasiswa gimana, Bel? Jadi beasiswa di UGM banyak banget sih Kak, banyak banget dan kita bisa ikut gitu. Kayak di UGM sendiri tuh, aku tuh pernah ikut beasiswa yang PPA. Biasanya umum nggak sih kalau PPA tuh peningkatan prestasi akademik itu kan Iya, dari pemerintah gitu kan. Nah itu aku pun tuh di juga UGM ada. Itu lumayan kan Kak, kayak lumayan lah 400 ribuan per bulan dikirimin. Terus ada juga beasiswa Tanoto Foundation yang sering tuh kayak Tanoto Foundation itu tuh beasiswanya mencakup uang kuliah juga dibayarin. Uang kuliah dibayarin, terus kita juga dikasih uang bulanan gitu 700 ribuan gitu. Oh, lumayan banget Terus ya. ada beasiswa Karya Salemba 4. Nah, itu juga kan dikasih uang per bulannya 650 kalau nggak salah. Banyak banget sih Kak, ada beasiswa ini juga yang dari Kementerian Beasiswa Unggulan, itu yang juga ngebayarin UKT kita dari semester awal sampai akhir dibayarin, dan uang penelitian pun dibayarkan. Itu ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Terus ada lagi beasiswa kayak dari PGN, dari BI, dari bank apa, banyak banget Kak. Beasiswa Astra, beasiswa apa lagi? Banyak banget beasiswa, dan itu tuh intinya tinggal kita mau usaha dikit nggak buat ngurus-ngurusnya gitu. Kadang kan banyak mahasiswa tuh kayak mager-mager gitu loh Kak, nggak mau ngurusin, kayak padahal peluangnya gede. Kayak aku sendiri merasa kayak dapat PPA tuh ngurusnya sebenarnya dikit doang, kayak usaha dikit doang, tapi ya lulus dan lumayan nambah-nambah uang kan. Sama ya itu mahasiswa kebanyakan mager sih, nggak mau ngurusin. Kalau mau ngurusin aja pasti bisa lah gitu. Tipsnya nggak mager aja gitu. Oh iya, beasiswa yang penting tuh yang bidik misi juga. Bidik misi kan, itu tuh semuanya kita nggak bayar sama sekali kuliah, dan kita juga dikasih uang bulanan 600 ribu gitu. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin merasa ekonomi keluarganya masih kurang, misalnya takut ekonomi keluarganya nggak cukup buat bayarin kuliah, tenang, ada bidik misi dan banyak kok orang-orang yang dapat itu gitu. Jadi itu teman-teman yang mau kuliah mungkin dari sekarang bisa di planning. Kalau nanti mau kuliah, aku mau ngelakuin ini, aku mau dapat beasiswa ini. Jadi dapat diniatkan dari sekarang. Ya betul. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut nggak bisa kuliah karena nggak ada uang gitu. Pasti banyak kok beasiswa-beasiswa yang bisa kita gunakan, kita daftar gitu. Setuju. Oh iya, kan sekarang Abel lagi bikin skripsi. Dan pastinya lagi gencar-gencarnya buat datengin dosen dong, kalau seperti hari-hari biasanya, bimbingan. Nah, karena kita lagi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, gimana sih UGM mengatasi masalah ini untuk mahasiswa-mahasiswinya yang lagi bimbingan skripsi? Jadi itu sebenarnya karena corona ini tuh merasa lebih kayak dosen-dosen tuh merasa lebih memudahkan kita gitu loh, kayak nggak tahu juga sih, tapi kayak jadi itu sekarang kalau ngehubungin dosen atau mau bimbingan itu cukup lewat email. Jadi kita kirim hasil-hasilnya kita, terus nanti dosen bakal ngerevisi balik, terus dikirimin lewat email lagi kayak gitu Kak. Ya beda-beda sih tiap dosen. Kadang ada juga yang bikin kayak Google Meet gitu Kak. Jadi video call bareng anak-anak bimbingannya. Jadi bimbingan secara online kayak gitu, secara video call gitu. Kalau untuk Terus wisudanya kalau sendiri gimana? buat wisudanya, Udah ada jadi belum kalau wisudanya? Yang wisuda kemarin udah ada wisuda online Kak. Jadi secara online. online. Iya, jadi ya para wisudawan di rumah masing-masing, tapi ya pakai baju wisuda, tapi ya secara online gitu. Oh, berarti muter toganya sendiri juga? Oke. Kayak agak sedih, tapi ya gimana. Yang Tapi penting lulus selama ya, yang corona, penting gelarnya. sih Dan Kak. manfaatnya ke depan. Nah, tapi Kak, selama corona ini UGM tuh bener-bener kayak peduli banget sama mahasiswa-mahasiswanya.
Jadi tuh UGM sewaktu awal corona ini langsung kayak ngirimin link gitu yang bisa diisi mahasiswa buat mahasiswa-mahasiswa yang masih stay di Jogja untuk mengirimkan bantuan-bantuan gitu Kak, sembako-sembako gitu. Jadi ngirimin beras, mie, multivitamin, madu ke mahasiswa yang masih stay di Jogja gitu. Terus kami selama kuliah online ini juga dikirimin pulsa tiap bulannya. Terus terus kami yang di psikologi ini sampai-sampai dekan itu mengeluarkan surat gitu bahwa mahasiswa nggak boleh dikasih tugas tambahan karena itu bisa menambah stres mahasiswa dalam keadaan seperti ini. Jadi itu Wah, kan pintar banget ya universitasnya. makanya Kak di psikologi tuh ini yang tugas itu khusus di psikologi sih Kak. Itu tuh benar-benar dekan kami tuh benar-benar kayak nggak boleh ngasih tugas tambahan buat mahasiswa-mahasiswanya. Kalau ada dosen yang ngasih tugas tambahan, mahasiswa bisa lapor ke bagian akademik gitu. Kayak sangat humanis menjaga well-being para mahasiswa. Mantap, mantap. Nah, di kita hampir sampai di penghujung diskusi. Aku pengen minta dong pesan untuk adik-adik calon mahasiswa nantinya. Biasanya kalau buat anak-anak SMA yang kelas 3 gitu, mau jadi mahasiswa, biasanya kan bingung nentuin jurusan yang mau dimasukin. Kayak aku dulu, Kak. Dulunya pernah mau masuk arsitektur interiornya UI, terus pengen masuk teknik industri, pengen masuk FKG, pokoknya berubah-ubah terus pikiran. Kayak bingung banget mau nentuin yang mana. Terus akhirnya intinya yang penting adalah kita tahu dulu nih kita suka apa, minatnya tuh di mana gitu loh. Karena kuliah ini 4 tahun kita bakal mempelajari itu terus gitu. Kalau kita nggak minat, ya bisa jadi nanti di pertengahan kuliah kita bakal ngerasa, wah kayaknya aku salah jurusan, kayaknya ini bukan jurusan yang tepat, kayak gitu tuh loh. Kadang banyak orang-orang yang ngerasa kayak gitu. Atau nanti waktu ngerjain skripsinya merasa mumet aja karena nggak menikmati mata kuliah yang kita ambil selama ini, kayak gitu kan. Makanya dari awal itu yakin dulu minat kita tuh di bagian apa sih. Kita tuh biasanya uh, belajar matematika, waktu belajar matematika apakah merasa cepat bosan atau bisa menikmati itu. Biasanya kalau kita suka terhadap suatu hal, kita jadi lupa waktu lagi ngerjain itu, ya nggak sih Kak? Betul, betul. Kayak lupa aja waktu, kayak menikmati aja kalau lagi ngerjain sesuatu. Berarti itu kita mungkin minat di sana gitu. Terus itu tentukan minat, terus jangan apa ya, jangan pikirin pandangan orang lain gitu. Misalnya kadang waktu dulu aku mikir, duh kalau ngambil jurusan ini kayaknya nggak keren deh. Atau jurusan ini kayaknya nggak sekeren jurusan ini. Kayak gitu tuh loh, pikiran-pikiran kayak gitu tuh jangan sampai ada, karena semua jurusan itu pasti ada manfaatnya. Kalau nggak, kenapa jurusan itu dibikin, ya kan? Terus, apa lagi ya? Yaitu nih, apa ya? Oh, ini, niat kita untuk ngambil suatu jurusan itu kayak, misalnya nih, orang mau jadi dokter, mau ngambil jurusan kedokteran. Mungkin pikirannya biar, aku mau jadi dokter biar cepat kaya gitu kan, atau biar kaya lah pokoknya. Ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya pikiran kayak gitu, tapi lebih baik lagi kalau kita mikirnya, aku mau jadi dokter karena mau menolong orang lain, atau ya bermanfaat bagi orang lain gitu. Aku merasa kalau kita niatnya lebih benar kayak gitu, yang di atas bakal lebih memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu sih Kak, karena aku merasa banget kayak, ya yang di atas kan yang bakal bantuin kita. Aku setuju banget dengan pesan Abel, dan semoga adik-adik calon mahasiswa juga dapat menerapkannya, dapat mengambil Amin. keputusan yang tepat, mau kuliah di mana, jurusan apa, sehingga dapat menikmati masa-masa kuliahnya, Iya. dan nantinya dapat berkarya. Oke. Dan mungkin sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada Abel yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan Comment, and subscribe. subscribe.